Diceritakan setelah bertahun-tahun berlalu, Jia sukses menjadi seorang seniman. Dan sejak saat itu juga ia tak pernah bertemu dengan Si Yi. Sampai pada suatu ketika Si yang ada pekerjaan di luar negeri berencana membelikan sebuah hadiah. Ia pergi ke museum pameran dan tahu hadiah apa yang ia temukan. Si Yi memilih hadiah seni rupa mahakarya dari Jia, yang Si sendiri gak tahu kalau itu pembuatnya mantan istrinya sendiri. Bukan tanpa alasan ia memilih benda tersebut karena menurutnya pesan dari seni rupa itu sampai pada dirinya dan persis yang saat ini Si rasakan. Tapi sayangnya saat Jia berniat mengantarkan kartu dari karya yang ia jual tak sempat bertemu Si. Sampai akhirnya Si kaget setelah melihat kartu dari seni rupa yang ia beli yang bertanda tangan mantan istrinya ke seorang pekerja di museum tersebut. Berhubung Jia tak ada di tempat, orang itu memberitahu Si kalau Jia sedang menghadiri sebuah pesta. Sebenarnya Si sendiri tak begitu yakin dengan wanita pembuat seni yang ia beli tersebut adalah Jia, karena saat itu semua undangan pesta memakai topeng. Walaupun begitu, Si terlihat kesal ketika ia melihat seorang perempuan yang ia tebak itu Jia yang sedang berdansa dengan Dylan. Si juga tak tahu kalau itu Dylan. Sampai akhirnya Si benar-benar yakin kalau wanita tersebut adalah Jia dan pria itu adalah Dylan. Ia menyadari itu saat Si memaksa untuk dansa bersama Jia. Ya walaupun berakhir Si ditendang oleh Jia karena membuatnya kesal. Yang saat itu Jia juga tak sadar kalau yang ia tendang adalah mantannya. Keyakinan Si tersebut terbukti benar saat Si ngintilin Jia yang sudah tak pakai topeng. Si melihat betapa bahagia Jia saat itu, yang membuatnya semakin kesal. Bukan apa-apa ia kesal karena menurut Si yang diceritakan kepada asistennya bahwa Jia semakin cantik katanya. Tambah kesal lagi ketika ia tahu kalau selama 3 tahun tersebut Dylan menemaninya. Tapi setelahnya Si merenung dan sadar diri melihat kebahagiaan Jia tersebut. Si menebak kalau Jia sudah melupakannya. Ia tak mau merusak kebahagiaan Jia katanya. Ia juga sadar pelakuannya saat Jia masih berstatus sebagai istrinya, yang akhirnya mungkin Si berniat merelakan Jia dan melupakannya seperti yang Jia lakukan. Tapi tak disangka-sangka mereka tanpa sengaja malah bertemu. Itu terjadi akibat ulah Si yang membuat Jia kesal semalam, yang saat itu Si dan Jia berjalan-jalan di tempat yang sama. Berawal dari Jia yang melihat seorang pria yang memakai baju yang persis sama yang pernah membuatnya kesal saat di pesta. Lantas melabraknya. Setelah pria tersebut berbalik, betapa kagetnya Jia kalau orang itu adalah Si. Saking paniknya Jia sampai-sampai terjatuh. Untungnya ia tak apa-apa, hanya saja kakinya keseleo. Akibat kejadian tersebut yang awalnya Si sadar diri, ia kembali menjadi Si yang tak tahu diri. Si kembali kepo dengan kehidupan mantannya yang selama 3 tahun tidak bertemu. Tapi sikap Jia masih tak berubah terhadap Si. Cuma satu saja sifat Jia yang terlihat mencolok perubahannya terhadap Si, yaitu Jia menjadi seorang wanita yang galak. Walaupun mendapat pengusiran berulang kali dari Jia, Si tidak peduli. Ia kembali ngintilin Jia seperti ngikutin masuk taksi yang membuat Jia kesal. Tambah kesal lagi ketika Si tanpa tahu malu menggendong Jia sampai ke rumahnya. Bukan itu saja, kali ini diperlihatkan perjuangan Si untuk meluluhkan hati Jia kembali dengan memberikan perhatian lebih kepadanya. Contohnya saja, Si susah payah membuatkan makanan buat Jia yang berakhir penolakan. Kesal dari tadi sikap Jia yang tak ada perubahan, akhirnya Si meluapkan semua kesedihan yang ia pendam selama ini. Seperti menceritakan anak mereka. Bukan hanya Jia yang sedih, Si pun selaku ayahnya merasakan hal yang sama katanya. Si juga membicarakan surat kawin kontrak mereka yang menurutnya menguntungkan Jia. Yang Si gak tahu kalau surat kontraknya dipalsukan anak. Mendengar pembicaraan surat tersebut membuat anak kembali murka. Sambil membeberkan isi surat palsu itu yang tak menguntungkannya, yang berakhir Si kembali diusir. Ternyata Si tak benar-benar pergi, masih berada di sana menguping Jia yang sedang menangis. Setelahnya fakta terungkap, ternyata nenek Si dan Master Jia keduanya saling mengenal. Mungkin bukan hanya sebatas teman biasa dan keduanya terlihat sangat dekat, entah mantan istri atau mantan kekasih. Dan hal yang membuat nenek Si kaget sekaligus senang adalah saat masternya Si menceritakan tentang Jia. Saat masternya Jia menceritakan tentang muridnya, yaitu Jia sendiri. Ia tahu Jia adalah mantan istri cucu nenek Si dari Dylan. Seolah Si dan Jia berjodoh, nenek Si meminta bantuannya untuk menyatukan cinta Si dan Jia, yaitu dengan cara melakukan bekerja sama perusahaan mereka. Ya tentu saja perwakilan dari mereka diwakili oleh Jia dan Si. Dan di pertemuan mereka tak ada obrolan lebih penting selain membicarakan kerjasama mereka. Tapi setelahnya Jia terlihat sedih. Ia nangis-nangis karena kembali teringat dengan masa lalunya bersama Si. Ia marah karena susah-susah ia lupakan kisah tragis mereka, tiba-tiba saja ia harus kembali berhadapan dengan masa lalunya yang membuat dia dulu terpuruk.
Untungnya ada Dylan yang selalu ada untuk Jia dengan segala kata-kata penyemangatnya. Dan ternyata rencana nenek Si tersebut didengar oleh anak yang saat itu juga menghubungi Si Yi. Mungkin ia khawatir kalau Si kembali akan berpaling. Ia meminta Si untuk cepat-cepat pulang. Perlu diketahui Si dan anak kembali dekat bukan sebagai seorang kekasih melainkan sebagai sahabat. Walaupun begitu anak terlihat menginginkan lebih dari itu. Sepeninggal anak tersayangnya ternyata sifat keibuan Jia masih tak berubah. Itu dibuktikan saat Dylan dan Jian jalan bersama ia bertemu dengan seorang anak. Melihat anak itu membuat Jia bahagia. Bahkan Jia juga sempat foto bareng dengan anak tersebut. Dylan yang melihat kebahagiaan Jia tersenyum. Tapi setelahnya Jia terlihat sedih. Kerjasama antara Jia dan Si akan segera mereka lakukan. Bukan hanya sekedar pekerjaan buat Si itu juga menjadi ajang PDKT buatnya. Tapi balasan Jia saat itu masih sama, ia tetap cuek. Tak habis akal Si kembali membuat Jia jengkel dengan dalih kalau sekarang Si relasi Jia. Si meminta Jia yang aneh-aneh, seperti meminta Jia membawanya jalan-jalan, terus makan bersama. Disinilah momen yang sudah tak lama terlihat di keduanya kembali diperlihatkan. Itu terjadi saat Jia yang sibuk mengerjakan desainnya tanpa sadar disuapi Si. Bukan itu saja, Si juga meminta Jia memilihkan pakaian yang cocok untuknya. Plus dengan dasinya, Si memanfaatkan Jia untuk memasangkannya. Tapi perlakuan yang membuat Jia hampir luluh adalah ketika Si meminta Jia menggunakan sebuah gaun. Bukan itu saja, dengan perhatian Si sendiri yang memilihkan gaun tersebut. Dan itu sukses membuat Jia kembali teringat dengan kenangan-kenangan bersama Si dulu. Melihat perubahan Jia tersebut membuat Si terkagum-kagum. Ia kembali sadar kalau Jia yang sekarang perbedaannya sangat jauh katanya. Walaupun begitu sikap Jia ke Si masih tetap sama. Tapi satu hal yang pasti kalau Jia tidak membenci Si katanya. Dan meminta Si untuk memperlakukan Jia sama seperti ke relasi kerja Si lainnya. Mendengar hal tersebut membuat Si sedikit kecewa. Tapi setelahnya Si menyanggupi. Dan ternyata perkataan Jia barusan berbanding terbalik. Itu dibuktikan saat ia tahu Si sakit. Perhatian Jia setelah 3 tahun tidak bertemu akhirnya muncul kembali. Ya, walaupun masih dengan dalih kalau Si hanya relasinya saja, bukan orang spesial bagi Jia. Tapi perlakuannya yang terlihat sangat khawatir di balik sikap dinginnya membuktikan kalau Jia masih menyimpan rasa terhadap Si. Ia meminta Si pergi ke rumah sakit tapi Si menolak. Ia malah melakukan hal-hal yang membuat Jia bengong. Akibat kejadian yang mengagetkan tersebut membuat keduanya kikuk. Dan setelahnya Si meminta maaf. Ia meminta maaf karena sudah seenaknya memperlakukan Jia seperti itu. Ia juga mengungkapkan perasaannya yang sudah tak bisa ia tahan lagi. Seperti ia menceritakan betapa menginginkan Jia, dan itu tulus, bukan seperti yang dulu-dulu menikahi Jia hanya untuk bisa bersanding dengan Ana. Di tengah meriang kondisi tubuhnya, Si menceritakan hal tersebut sampai menangis. Begitupun Jia yang mendengarnya menangis. Tepat saat Si tertidur pula, sekarang giliran Jia yang mengungkapkan perasaannya. Yang ternyata perasaannya masih sama. Berkat ungkapan itulah membuat perasaan Jia lega. Tapi suasana yang menyejukkan buat Jia tersebut tak lama ketika ia melihat pesan di ponsel Si. Dan pesan tersebut dari Ana yang mengabarkan kalau ia menyusul Si. Dan itu membuat ekspresi Jia kembali berubah. Yang akibatnya Jia melampiaskan kekecewaannya itu dengan minum-minum sambil ditemani Dylan. Jadi sana benar-benar curhat mengeluarkan isi hatinya tentang perasaannya terhadap Si. Jia merasa bodoh sendiri yang terus-menerus mengkhawatirkan Si. Ngepoin Si katanya sambil menangis putus asa. Jia juga meminta solusi atas masalahnya itu kepada Dylan yang sedari tadi husu nyimak. Yang akhirnya Jia diberikan sebuah solusi, yaitu Jia diminta kembali kabur dari kenyataan. Memang memalukan tapi itu satu-satunya solusi terbaik katanya. Dan benar saja paginya Si dikejutkan dengan surat perpisahan dari Jia, yang saat itu Si langsung tancap gas ke rumahnya. Dan ternyata Jia masih ada di sana. Si dengan tampang panik mempertanyakan surat yang dikirim Jia. Ia menolak untuk kembali ditinggalkan. Ia juga kembali mengungkapkan keinginannya untuk kembali bersama Jia. Tapi semua yang dikatakan Si tersebut membuat Jia kembali menolaknya. Kali ini dengan ekspresi seram yang akhirnya Jia meninggalkan lokasi. Si sempat akan mengejar tapi ditahan Dylan. Dylan meminta Si untuk mengerti dan jangan ganggu Jia lagi katanya. Tapi lagi Si tak peduli, jangan ikut campur katanya. Dan benar saja Jia pulang ke kampung halamannya yang langsung disambut sanak saudara Jia. Dan tentunya yang paling histeris adalah ibunya melihat anaknya kembali pulang. Bukan Si namanya kalau membiarkan Jia hidup tenang. Seperti yang terlihat saat ini, Si kembali nempel-nempel sama Jia yang saat itu sedang membantu ibunya di sebuah rumah makan. Walaupun begitu ibunya terlihat senang melihat Si yang berjuang demi anaknya. Bukan hanya itu, di tengah-tengah keseruan mereka membantu ibu Jia, terselip momen-momen kebodohan Jia.
Bagaimana tidak setelah perkataan penolakan tempo hari kepada Si, Jia harus rela menarik kata-katanya sendiri ketika tangan Si terluka, yang saat itu membuat dia spontan memperlihatkan kekhawatirannya. Merasakan perhatian Jia tersebut membuat Si lebih berani, dan setelahnya meminta maaf. Si juga mengungkapkan kerinduannya kepada Jia. Tak cukup itu, ia juga meminta Jia untuk kembali pulang ke rumah neneknya, dan perkataan tersebut didengar oleh ibu Jia yang membuatnya tersenyum haru. Tapi setelah apa yang terjadi barusan, Jia kembali berubah. Ia kembali sok jual mahal ketika Si ngajaknya untuk jalan, dan pelakuannya barusan dipuji habis-habisan oleh sahabatnya, yang saat itu juga membuat mereka merasa sangat puas melihat ekspresi Si. Atas perlakuan Jia barusan tak membuat Si kapok. Ia terus-menerus berjuang untuk mendapatkan istrinya kembali. Hal pertama yang dilakukan oleh Si untuk menaklukkan Jia adalah Si berpura-pura menjadi teman anonim di sosmednya. Dan itu sukses besar. Berkat rencananya itu, Si tahu semua aktivitasnya sehari-hari. Si juga tahu kesukaannya, kesedihan Jia. Si tahu semua tentang Jia karena akun anonim yang didalangi Si tersebut sudah akrab, bahkan menjadikannya tempat curhat bagi Jia. Dan rencana yang kedua, Si selalu ngintirin Jia kemanapun Jia pergi. Di tengah-tengah keseriusan Si untuk mendapatkan Jia kembali, hal-hal yang mengejutkan pun terjadi. Dan itu dialami oleh Dylan yang ternyata selama ini ia berusaha mencari adiknya yang hilang. Yang saat ini ia lagi senang-senangnya bisa menemukan adiknya yang sudah puluhan tahun tak bertemu tersebut. Yang mengagetkannya adalah Analah adik Dylan itu. Yang akhirnya mereka membicarakan tentang kisah betapa kesepiannya seorang anak. Terlebih lagi orang yang dicintai Ana lebih memilih wanita lain. Mungkin merasa kasihan melihat kisah cinta adiknya yang menyedihkan. Akhirnya Dylan berinisiatif menemui Jia dan menceritakan semua tentang fakta dirinya dan Ana, yang membuat Jia kaget. Tapi bukan itu yang akan dibahas Dylan, melainkan Dylan ingin membahas Si. Dylan meminta Jia untuk melepaskan Si demi Ana. Mungkin Jia merasa bersalah yang akhirnya menyetujui itu, tapi Jia mengatakan hal tersebut dengan tampang tak ikhlas. Yang ternyata orang yang dibicarakan berada di sana, masih dengan mode ngintip, yang sayangnya Si tak mendengar percakapan Jia dan Dylan tersebut. Seolah ingin membuktikan kalau Jia setuju dengan permintaan Dylan itu, Jia dengan sengaja meminta Dylan memeluknya. Bukan apa-apa, ternyata Jia juga sadar kalau orang yang mereka bicarakan ada dan melihatnya. Akibat adegan yang dilakukan Jia dan Dylan tersebut membuat Si marah besar, tapi lagi-lagi Jia menolaknya. Dan yang menyakitkan adalah ketika Jia mengakui kalau Dylan adalah kekasihnya, katanya. Dikira bakal sedih atau terpuruk menimpa Si setelah menerima penolakan demi penolakan dari Jia, ternyata saya salah. Si malah makin menjadi-jadi mengejarnya. Contohnya saja, Si tanpa segan untuk membawa pengacaranya langsung di depan Jia, sambil membawa surat perjanjian cerai mereka, yang ternyata mereka belumlah berpisah, yang artinya mereka masih berstatus suami istri. Tapi Jia menolak itu. Ia kekeh dengan keputusannya meminta berpisah. Sampai akhirnya Jia tak bisa apa-apa lagi setelah isi surat perjanjian mereka dibacakan pengacara Si, yang dimana apabila salah satu di antara mereka tak setuju, maka perceraian itu tak sah, katanya. Dan orang yang tak setuju berpisah itu adalah Si sendiri. Mendengar itu membuat Jia dongkol, sedangkan Si merasa menang sambil berekspresi sok keren. Akibat kejadian tersebut membuat kegondokan di hati Jia semakin tak tertahankan, yang akhirnya ia kembali memutuskan untuk curhat ke seorang pengagum rahasianya yang bernama Mr. W, yang tak lain dan tak bukan adalah akun anonim dari Si itu sendiri. Segala cerita kekesalannya Jia luapkan. Mungkin akibat keseringan mereka curhat sampai-sampai Jia merasa nyaman, yang akhirnya mereka memutuskan untuk bertemu. Dan itu membuat Jia senangnya bukan main. Mungkin dalam hatinya ia sedang berbahagia karena berhasil menemukan pengganti Si. Sampai tiba saat pertemuan itu terjadi, Si harus mematung ketika tahu maksud Jia meminta bertemu dengan Mr. W ini, yang ternyata Jia berniat untuk serius demi melupakan Si. Sedangkan Mr. W itu sendiri adalah Si. Dari situlah raut wajah Si berubah sedih putus asa. Dan setelahnya tiba-tiba saja yang menemui Jia adalah Dylan, dan yang anehnya ia mengaku sebagai Mr. W kenalan Jia. Mendengar itu membuat Jia senangnya bukan main, sampai-sampai memeluk Dylan. Si yang melihat itu hanya bisa pergi dengan pasrah. Dan ternyata terungkap fakta bahwa Si sendirilah yang meminta Dylan untuk berpura-pura menjadi seorang Mr. W itu. Si takut harapan Jia satu-satunya untuk menyembuhkan lukanya hilang. Ia juga takut kalau Jia tahu kalau Mr. W itu adalah Si sendiri bakal membuat luka Jia semakin dalam. Si juga menceritakan semua perjuangan dirinya untuk Jia kepada Dylan. Dan itu sukses membuat ekspresi Dylan yang mendengarnya merasa bersalah. Pesakitan dari Si bukan itu saja.
Setelah sebelumnya ia harus rela memberikan gelar Mr. W kepada Dylan, untuk saat ini Si juga harus rela melihat Jia diberikan perhatian lebih oleh Dylan. Itu terjadi ketika mereka melakukan acara makan bersama. Dan yang membuat Si tak bisa bertahan ketika Si berniat berbuat baik kepada Jia, tapi kebaikan Si tersebut diabaikan, bahkan ditolak mentah-mentah olehnya. Yang akhirnya Si dengan kesal menyeretnya ke sebuah ruangan dan melakukan perbincangan. Jia yang merasa perlakuan Si berlebihan meminta Si untuk stop melakukan itu. Tak enak dengan anak, katanya. Tapi Si tak peduli, ia malah mengungkapkan perasaan sayangnya. Sambil memeluk Jia yang membuat dia berontak dan kembali menolak Si. Tepat saat Si mengatakan kalau ini yang terakhir kalinya sambil menangis, Jia pun meneteskan air matanya, yang berakhir keduanya sama-sama nangis. Sejak kejadian tersebut, Jia memutuskan untuk kembali kabur ke luar negeri. Bukan kabur juga sebenarnya, tepatnya ia ingin berkeliling dunia, katanya. Mungkin alasan tersebut hanya alibi Jia saja. Fakta yang sebenarnya Jia hanya ingin kembali bersembunyi dari Si. Ngomong-ngomong soal Mr. W, Jia sudah merasa ada yang aneh dengan Mr. W yang didalangi Dylan. Akibatnya membuat Jia tak senyaman ketika bertukar pasangan dengan Mr. W yang didalangi Si. Dan ketidaknyamanan tersebut Jia ceritakan kepada Dylan, yang Jia tahu kalau Mr. W pengagum rahasianya adalah Dylan itu sendiri. Jia juga menceritakan keinginannya. Tapi satu hal yang membuat ekspresi Dylan berubah, yaitu saat dia menceritakan awal mula luka yang diterimanya. Jia menceritakan soal surat gugatan yang diberikan kepadanya lewat Anna, yang mengakibatkan pertengkaran besar Jia dan Si itu terjadi. Kalau melihat raut wajah Dylan saat itu, sepertinya ia menaruh curiga kepada adiknya sendiri. Mungkin Dylan sendiri merasa bersalah dengan kebohongan yang diperbuatnya. Yang akhirnya ia mengakui kalau Mr. W bukanlah dirinya. Tapi pengakuan Dylan tersebut dianggap sebuah lelucon oleh Jia. Tiba saatnya hari keberangkatan Jia. Ia pamitan kepada nenek Si yang sebelumnya menghubungi Jia untuk mengunjunginya. Sesampainya di sana, nenek Si terlihat sedih ketika tahu kalau Jia memutuskan untuk kembali pergi, padahal mereka baru bertemu. Tapi sekarang giliran Jia yang sangat teramat baper saat dia mengenang masa-masa menjadi istri Si. Tepat saat itu Jia melihat sebuah buku harian dari Si yang langsung membuat Jia tiba-tiba menangis. Yang ternyata buku tersebut berisi semua kesedihan Si yang ditinggal Jia dan anaknya. Dari situlah Jia mengerti kalau kehidupan Si tak lebih baik darinya. Sedangkan Dylan merencanakan sesuatu demi mencari kebenaran mengenai adiknya yang terkait masalah antara Si dan Jia. Dylan dengan sengaja menyuruh orang untuk memberikan surat yang sama kepada Anna. Intinya meminta Anna untuk menyerahkan dokumen penting itu kepada Si. Tapi lagi untuk kali ini Anna malah menghapus file yang berada di websitenya dan merobek surat titipan itu. Dan ternyata Dylan sendiri sedang memantau di web yang sama. Melihat file yang di website tersebut hilang, Dylan terlihat kecewa. Yang saat itu juga dengan sabar Dylan mengungkapkan kekecewaannya itu kepada adiknya. Sempat mengelak dengan tuduhan Dylan, akhirnya Anna mengakuinya. Mendengar itu kekecewaan Dylan semakin menjadi-jadi sampai-sampai ia mengancam kalau ia bakal mengungkapkan kebenarannya kepada Si, katanya. Mungkin Dylan terlalu sayang kepada adiknya. Ia rela menanggung semua dosa yang dilakukan Anna. Itu dibuktikan dengan Dylan menceritakan apa yang telah dilakukan adiknya kepada Si dan Jia. Ia malah mengakui kalau semua itu adalah ulah Dylan sendiri, katanya, dengan alasan supaya Si bisa bersama Anna. Mendengar pengakuan bohong tersebut membuat Si marah. Tapi kemarahan Si tersebut tertunda ketika Dylan meminta Si untuk mengejar Jia yang saat itu sudah di bandara siap terbang meninggalkan negaranya. Untungnya Si tepat waktu, ia teriak-teriak meminta Jia untuk membaca kembali surat cerai mereka. Tapi dibalas Jia masih dengan segala penolakannya, dan Si saat itu kembali diabaikan. Di saat yang sama Jia menerima sebuah pesan dari Anna yang berisi pengakuannya dan permintaan maaf Anna. Ia juga merelakan Jia dan Si. Yang akhirnya Jia kembali menemui Si yang sedang kecewa. Tapi setelah melihat Jia kembali, kekecewaan di wajah Si berubah menjadi sebuah harapan. Yang saat itu juga Si mengungkapkan kebenarannya kalau mereka sudah ditipu dengan surat palsu, katanya. Dan satu lagi Si untuk kesekian kalinya mengungkapkan perasaannya kepada Jia. Dan untuk kali ini sukses membuat Si bahagia karena Jia pun merasakan hal yang sama. Tak berlama-lama setelah kembali rujuknya pasangan Si dan Jia, keduanya langsung membuat resepsi pernikahan dengan wah. Di akhir drama, mereka melakukan liburan pernikahan mewah di sebuah kapal pesiar persis seperti awal pertemuan keduanya. Yang membedakan keduanya dibarengi dengan perasaan rasa bahagia. Selesai.